إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pikir dulu ya. Ini orang tuanya saya nggak kelihatan nih. Ini Bang Bihi nggak kelihatan nih satu lagi orang tua nggak kelihatan nih. Bang ada bang. Saya nggak masuk ya. Ada orang tua saya nggak masuk nih, ada ya? Ada semua. Haji Bang Mansur nggak masuk ya? Udah masuk balita lagi dia. Bihi di 2 kali nih, Bang Bihi di 2 kali nih. Ada orang ya? Pulang. Bininya ada? Terus sama bini di 2 kali itu. 3 kali nggak ngaji dari mati buru-buru. Orang kalau kagak ngaji mendingan mati. Kalau ngaji mendingan mati, jangan sembayangin. Orang tua nggak ngaji, orang tuanya nggak ngaji 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali tanpa uzur ya, tanpa halangan macam-macamnya. Udah ya, ada pesan dari dulu siapa kayak orangnya yang udah nggak ngaji 2 kali, 3 kali, 5 kali nggak ngaji tanpa uzur, artinya uzur sih nggak siap bulan dong, nggak tiap bulan. Daripada mati yang kaya ya Rob, biar pada miskin lagi. Habis gini caranya gimana ya Rob? Bodoh. Ente baru punya duit 2 juta kita cari duit. Terus nggak ngaji, ketinggalan jauh deh. Yang miliuner pada pengen ngaji, yang jutawan pada pengen ngaji. Ente baru punya duit 1 juta, 2 juta, 5 juta, mau sok-sokan nggak ngaji. Hati jangan bayangin pada. Jangan, ada pesan orang sini, orang tetangga sini yang nggak sembahyang, bukan Allah Subhanahu Muhammad. Dia sembahyang tapi nggak ngaji, jangan bayangin. Buron semuanya pura-pura piknik kemana kek? Jangan, kalau orang nggak ngaji jangan sembayangin. Jangan sembayangin. Bulan sekali kecuali ngaji 3 hari sekali, seminggu Rahmat, soalnya tiap hari kali. Baru kita repot. Nah, sebulan sekali ya saya repot juga. Begitu dia pernah nggak datang di? Begitu dia. Yang kemarin nggak datang karena undangan, jadi yang dimaafin deh. Ini 2 kali datang nih, bulan kedua nih nggak datang juga. Nyari duit. Kayak belum nggak bakal kaya lagi nyari duit gitu. Kita udah banyak syukur. Kita kan kumpul sebulan sekali di sini. Sekurang-kurangnya sekarang bisa sebulan 2 kali di Masjid Asbiyallah. Sampai Allah tentukan sebulan sekali bisa begitu di. Sekurang-kurangnya kita ketemu muka tuh selalim. Kurang-kurangnya sebulan 3 kali, itu nikmat itu. Hemat. Emang yang kita kumpul kita baca apaan? Ada doa nyumpahin orang, ada nggak? Kalau ente tahu apa yang ente doain ente nggak bakalan terlepas badanannya. Kalau ente tahu yang ente baca itu apa sehari-hari, apalagi pada saat ngajar. Kalau ente tahu sebenarnya nggak bakalan ente mau Assalamualaikum Muhammad Assalamualaikum mau mangkir pada saat ente ngajar. Kalau ente tahu, karena berbetulan ente nggak tahu dan nggak pernah ente kasih tahu, ya sudah. Mana yang Allah telah kasih hidayah taufik hadir. Mana yang hidayah taufik ada. Kemudian pada masanya hilang nggak? Hilang, makanya kasih tahu. Jangan coba-coba, hidayah taufik itu mahal. Kalau kita nggak pernah minta melihara sama Allah Ta'ala, ya Rob tolong pelihara, jangan sampai Tuhan cabut. Kalau nggak pernah ada usaha dari kita hadir pada saat-saat ada pengajian, hilang nggak? Hilang. Sebab hilang ada. Nggak mungkin barang hilang tanpa sebab. Nggak mungkin barang hilang tanpa sebab. Nah, sebab ini kalau dipikirkan bakal jadi mau hilang, tahan itu sebab, jangan sampai hilang. Sebab boleh bagaimanapun caranya, tapi jangan sampai hilang. Begitu caranya. Itu dia ngertiin deh. Bodoh deh. Sekurang-kurang orang yang masih hadir ngaji sebulan sekali, sebulan 2 kali, ketemu sama guru, ketemu sama saudara seagama, lihat tuh doakan rame-rame dibaca amin, 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 amin. Tuh sekurang-kurangnya tuh. Kalau ada persoalan apa atau soal kesusahan apa-apa, enak nggak? Ngomong sama teman saudara, sama guru ngomong, gimana cara menanggulanginya? Rame-rame ayo, begitu. Itu satu keuntungan. Sekarang kalau orang kagak ngaji, mengadu sama siapa-siapa, saya mau dengerin. Saya mau dengerin aduan ente. Lu ngaji kagak? Bergaul sama saudara seagama kagak? Ketemu di masjid kagak? Di sini kagak? Di Bukit Duri kagak? Lu ngadu, orang syukurin. Tuh, rugi dunianya udah rugi. Akhirnya lama enggak punya teman. Orang yang enggak ngaji aja, siapa ke orang sini? Yang enggak ngaji aja, enggak ada yang temenin ente. Enggak ada yang temenin, enak orang bertetangga enggak ada yang temenin. Jalan pagi kerja pulang malam, duit paling segitu, enggak bakal kaya lagi, enggak bakal kaya, sudah enggak bakal kaya. Taruh ente nggak mungkin sekaya siapa nih Lim Sulio nggak bakalan
Nggak bakalan ente kerja bisa beli autista ente. Nggak bakalan ente kerjanya dari pagi pulang malam jam 10. Nggak bakalan ente bisa beli autista. Nggak bakalan. Tahu nggak bakalan? Mungkin nggak ente kerja dari pagi sampai pagi? Kerja 50 tahun ente bisa beli autista. Mungkin nggak? Mustahil. Nah sekarang dikit-dikit rezeki ada, udah kumpul rame ngaji, ya berdoa nih sekali. Tapi begitulah kehendak ilahi. Kalau seseorang nggak pernah mensyukuri nikmat Allah Taala yang berbentuk hidayah taufik, sekali, 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak disyukuri, di badannya itu hidayah taufik sudah mulai berjalan, dia nggak rasa-rasain gitu, bentaran Tuhan cabut. Oh ya, sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, udah enak itu. 3 kali merasa lebih enak, 4 kali udah dah ngaji gitu-gitu doang, udah plot. Iblis jago. Namanya udah 5 kali 6 kali jangan diharap bisa masuk lagi. Udah 6 bulan atau 6 kali berturut-turut nggak ngaji, jangan diharap bisa duduk lagi. Nggak bakalan kecuali hati dibajak ya, ditobat lain. Kan kita biar gimana juga kan kesalahan sama Allah Taala ada, kesalahan sama manusia pasti ada. Tapi semasa masih kumpul di tempat-tempat yang baik, itu doa kebaikan. Aminnya rame-rame, betul ya. Berkah pengarang lain lagi. Baca-bacaan kitab yang kita ajarkan lain lagi. Itu doa bagaimanapun juga keadaannya, ya orang yang hadir ngaji kesalahan sama Allah Taala dikit-dikit dimaafkan ya, dimaafin. Tapi kalau udah nggak ngaji, siapa yang mau doain ente? Siapa yang bakal doain ente? Ya, untuk jadi orang baik dunia akhirat nggak bakal ada yang mau doain. Doain teh mardut. Ya, mudah-mudahan doain teh mardut. Alhamdulillah, garak rame-rame tuh. Lihat, garak rame-rame, berkah pengarang, berkah begini, buka ini. Udah cacat-cacat yang Allah Taala lihat di badan kita, tapi kan dari sekian banyak doa ada gak yang ikhlas? Ada yang amin ini betul-betul, ada gak? Ada. Itu gara-gara satu Tuhan terima semuanya. Cacat aneh ketutupan sama yang ikhlas mengaminkan. Cacat aneh ketutupan sama orang yang betul husnuzon sangka baik sama ana. Tapi kalau dia sendirian ngaji gagak-gagak, jangan diharap doa Tuhan kabul, nggak bakalan terkabul, nggak bakalan, salah. Udah kasih tahu tuh bininya tuh. Karena kalau udah menemukan orang begitu, kalau udah gagak temen nggak ngomongin. Ini kalau nggak ada menemukan orang, mau nyungsang sumbal bagaimana ya kita nggak pikirin. Kalau masih diomelin, masih digoreng, alhamdulillah. Soalnya, mana ini nih bayar aku nih. Sunan wudhu udah belum? Belum ya? Dulu fardhu wudu deh, benar deh. Masa betul. Masalah itu sunat-sunat wudu udah belum? Udah. Terus soal Muhammad mubdilatul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu udah perasaan? Udah benar. Terus yang haram bagi orang yang punya hadas kecil ya? Udah belum? Belum ya? Bismillah. Iya benar tuh batasnya. Betul. Nih ya. Nggak lihat. Ini bintang 3 merek Prop. Mana kita ngaji nggak tahu pelajaran masih alhamdulillah sebab kita semendeng dengar. Enggak perasaan betul. Sekarang masalah fikih mengenai alladzi yahrumu bil hadatsil asghar, yang haram bagi orang punya hadas kecil. Kayak kita kencing, kencing itu hadas kecil namanya itu. Sekarang haram bagi orang yang punya hadas kecil. Kalau keluar mani kan namanya punya hadas besar. Ngeri ya, mandi tidur bareng sama istri punya hadas besar. Nah ini permasalahannya Rasulullah Muhammad, orang yang punya hadas kecil haram. Ngapain haramnya? Terketahuan sini Rasulullah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yahrumu bil hadatsil asghar, haram ya bagi orang yang punya hadas asghar deh. Hadas kecil haram bagi yang memiliki hadas asghar, hadas kecil ya ini kencing, kencing, cebok tuh ya kita cebok. Ini hadas kecil tuh. Atau kita wudu nyenggol perempuan yang bukan mahramnya, misanan dan seterusnya. Kalau mantu kan nggak batal, dia mertua nggak batal. Kita duduk ya batal. Nah sekarang gimana nih gara-gara kesenggol? Tanpa dinding, iya tanpa dinding. Sekarang gimana? Nah itu kan namanya kita punya hadas kecil. Nah, ya rumu bil hadas asghar, haram bagi orang yang punya hadas kecil.
Kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya sih enak. Yahrumu haram bil hadatsul asghar, dengan hadas kecil. Susah, artiin bebas aja deh, bukan ngartiin satu persatu. Haram buat orang yang punya hadas kecil. At-tawaf mengelilingi Ka'bah. At-tawaf mengelilingi Ka'bah. Ustaz, gimana Ustaz? Sekarang ane mau pergi haji. Taruh di asrama Pondok Gede. Ane enggak wudu, tawaf di Pondok Gede. Tawaf di Pondok Gede, enggak punya wudu. Boleh enggak, Ustaz? Ayo jawab deh. Kita mau pergi haji, misalnya di Bang Didi 4 tahun lagi pergi haji bareng-bareng mana? Amin. Nah, kalau nggak jadi telat. Dibilangin pergi haji nggak percaya, pergi haji bareng-bareng mana? Mudah-mudahan kita pergi haji nggak kayak duit sendiri, begitu. Minta Allah Ta'ala, ya Rob, aku pengen pergi haji nggak perlu duit sendiri, biar orang yang ongkosin. Jadi pulang haji kosasi, haji ongkos boleh dikasih. Anda kepengen tuh nggak sih pergi haji nggak kayak keluarin duit ya Rob. Kalau kepaksa juga nggak ada yang ongkosin ya Rob, biarin pergi haji orang nggak pernah tahu. Ada nggak orang pergi haji orang nggak tahu? Nggak ada, berarti sampai mati nggak pergi haji. Biarin, yang penting bisa ngajar, yang penting bisa ngajarin orang. Lebih mulia ketimbang pergi haji pada doa mencari rezeki. Ya bodoh, cari rezeki jangan di Mekah, jangan apa-apanya. Bodoh orang pergi haji, bodoh orang pergi haji, bodoh. Pada ngapain pergi haji? Ya di Ka'bah, tetap aja Tuhan tolak. Lu pulang haji jadi lebih kikir, Tuhan tolak. Udah lu kok pergi haji gua kabulin doanya jadi masuk neraka, kan gua gak kabulin. Orang pergi haji mau ngapain? 97% minta apa tuh? Minta usaha Allah Ta'ala di Mekah. Bodoh orang minta usaha, bikin aja duit yang bakal pergi haji, bakal beli rokok ya. Bikin lang rokok, bisa gak? Duit 6,5 juta, ngapain kita pergi haji? 6,5 juta ke Mekah, minta sama Allah Ta'ala di Mekah, di Madinah. Ya Allah, saya pengen dagang susah ya Allah. Malaikat jawab, bodoh, duit yang ada bukan bakal modal pergi haji, pulang miskin akhirnya. Bodoh. Bodoh pada pergi haji bodoh sih. Segala soal. Jadi haram bagi orang yang punya hadas kecil, ya. Cebok, Assalamualaikum, kencing, tuh, cebok, kencing dan sebagainya. Ketika wudu, ya, pokoknya yang namanya hadas kecil udah yang nggak punya wudu, gitu aja deh. Nggak punya wudu disebabkan karena kencing, cebok. Adapun keluar mani namanya hadas besar. Keluar mani atau habis tidur bareng tuh hukumnya hadas besar. Nggak dibicarakan di sini. Yang dibicarakan di sini orang yang punya hadas kecil. Haram bagi yang punya hadas kecil atau ini Ka'bah. Ka'bah hanya ada di Mekah, nggak ada di Pondok Gede. Yang di Pondok Gede hanya duplikat, bakal ngajarin orang pergi haji. Mau pergi haji nggak kenal Ka'bah, baru pergi haji baru belajar, baru mengenalin dirinya Ka'bah. Bodoh gak? Bodoh. Dikira Ka'bah di situ sama kali yang di sono. Kagak. Madhabnya kemana? Anak kemana semua nunjuk-nunjukin gitu doang. Orang pergi haji ilmunya kagak, pergi haji. Haji nggak mau, kewajiban nggak mau, pergi haji, laki bini 13 juta, udah bodoh. Udah jam 3 malam pulang bawa petasan. Pulang haji jam 3 malam pasang petasan kayak semeter, sejam seperempat baru habis. Sejam seperempat baru habis. Nggak, orang pergi haji ya baru pulang. Pulang haji pasang petasan. Baru sampai udah nyakitin orang ya. Betul ya? Betul gak ente? Baru sampai haji lu nyakitin orang. Nggak ada orang jam 3 tuh, nggak ada cerita orang jam 3 lagi ngimpi yang sakit ya gak. Orang jam 3 semua lagi nganga. Ente pulang haji jangan lepas orang tahu. Kalaupun orang mau tahu sekitar tetangga ente, beberapa warga yang kenalan ente kali nungguin dari ponakan, dari ipar, dari mertua, dia ngapain pasang petasan jam 3 kedengeran 17 kilo. itu satu orang. Satu orang pulang haji satu RT 7 orang. Kiamat ente. Bisa jadi kebakaran telepon tuh. Nanti kalau kebakaran itu gara-gara orang pergi haji. Emang orang Telkom yang pergi haji, duit kita juga ya. Bodoh. Mudah-mudahan orang sini nggak usah pergi haji deh, nggak usah pergi haji. Kalau pergi haji bareng-bareng sama mana? Pergi haji bareng-bareng. Itu bareng-bareng. Antum mau nggak kalau dikata pergi haji bareng-bareng mana? Mau nggak? Mau nggak? Apa yang pergi haji bareng-bareng nyusahin kita? Jadi kita tahu pada ngikut ya. Ngikut. Nggak mau ketinggalan baju kita tarik-tarik lah. Orang tua kan nggak kayak baju. Masalah lihat bihi kan di sana susah ya. Ini bihi
Ini Bang Wiri sana susah ente kira enggak tersiksa hati. Hatta lagi betulin jam, enggak bakal megang jam dia. Duit yang bakal diterima batal lagi. Di kita ceritain. Ya, di sini pahala dapat, girang dah, dapat. Mudah-mudahan apa kita punya kesalahan kita yang zahir Allah Taala maafkan, mudah-mudahan berkah pengajian. Sono saya mau doain, bodoh bini kasih tahu bini itu. Dua kali. Begitu di sekali enggak datang lagi. Ini hitungin yang begitu dia enggak datang, hitungin. 3 kali berturut-turut tercoret sudah. Baca 2 kali. Sekali. Sekali 2 kali. Datang. Orang kalau datang nemuin dong. Ini kan kok orangnya aneh kena, kok datang ke Bukit Duri enggak nemuin aneh, tak anggap kagak datang. Kecuali aneh duduk kelihatan tuh orang-orang kita. Oh, enggak salah. Oh iya, udah deh. Enggak datang enggak apa-apa, duitnya sampai ini udah enggak datang, duitnya kagak ada lagi. Enggak ada ya kalau saat kita angkat paham. Senangnya lu enggak bagi gue. Wassalatu sembahyang enggak boleh ya, sholat Ahmad. Orang yang punya hadas kecil tidak boleh sembahyang haram itu sembahyang. Karena enggak enak nih tetangga, enggak enak sama ustaznya. Wah, sembahyang jamaah nih. Jadi waktu ngaji ya udah batal. Mau kentut kencang nggak enak, pelan nyakitin, pelan. Jadi tetangga kita korban yang dulu sebelah. Waktu mau kita kentut, lanjut taklim keluar dulu, pura-pura beludah, ya apaan kek pura-pura beludah. Wah, karena kagak enak udah batal nih, mau sembahyang jamaah, sembang di KTW. Enggak sembahyang jamaah, bareng-bareng dikata munafik. Wah, sembahyang haram tuh dia. Sebab itu sembahyang tidak dalam keadaan punya wudu haram tuh. Itu biasa terjadi sama orang yang sembahyang Jumat tuh. Orang sembahyang Jumat tuh ya bisa sering kali terjadi begitu tuh. Dia batal, dia malu keluar. Udah 1 rakaat, ya, dia malu keluar tuh. Hari ngikutin terus, haram tuh. Haram. Kalau mau diem batal, diem aja. Kenapa mesti malu sama orang yang dia batal? Ya, dia wah batal ya. Kan ada kalanya batal nggak terasa. Ya, ada nggak orang kentut nggak terasa? Ada orang yang kentut nggak terasa, ada deh. Tapi ini dia nggak terasa gitu, nggak terasa. Jadi bu, kalau terasa kita tahan, hukumnya makruh. Orang wudu udah sembahyang nih, ya, atau mau sembahyang, ya, kentut ditahan, ngerti? Kentut ya itu hukumnya makruh. Baik sebelum sembahyang maupun sesudah lagi sembahyang itu makruh. Itu makruh. Nah kebetulan kalau kita lagi sembahyang, nahan aja sehingga Allah Taala kasih perut kita nggak keluarin angin, itu makruh aja sampai selesai. Dan biasanya nahan tadi suka di luar kesadaran keluar itu angin. Kita malu, akhirnya ikut sembahyang jadi haramnya. Ya tadinya nggak jadi dosa, akhirnya jadi dosa gara-gara kita batal malu keluar. Sekurang-kurangnya nggak keluar sampai mengganggu orang yang lagi sembahyang, duduk aja, kenapa ini? Duduk aja, nggak jadi hina sama orang, nggak jadi hina sama Allah Taala, bahkan terpuji di situ. Selesai baru ente wudu, bayang sholat deh. Itu caranya, jadi nggak usah malu. Tuh dia Ahmad ya orang kalau nggak diajarin memang nggak tahu. Sembahyang nggak boleh, masul mushaf, menyentuh Al-Quran, nanti Sallallahu alaihi wasallam siapa kayak orangnya kalau dibilang Al-Quran kan kulit, oh iya, kalau kulit nggak apa-apa pegang, nggak usah apa-apa, taruh di mana kayak jadi kulit. Tuh, jangan ente percaya sama siapapun manusianya. Biar jago bagaimana juga kalau dibilang nyentuh Al-Quran nggak batal tanpa wudu. Nggak dosa tanpa wudu, sudah jangan dipakai ke orang. Nah sini kita ketahuan hadas kecil aja kagak boleh megang Al-Quran, nyentuhnya nggak boleh, apalagi bawa-bawanya. Kecuali nanti ada ilmu selanjutnya tuh kalau kita berbetulan barang dagangan nanti ada masalahnya. Ada Quran, jangan lihat Al-Qurannya, lihat ini jangan sebagai barang dagangan. Jadi ala niatil bodoi, niatnya niat angkat barang, bukan memandang ini Al-Qurannya. Gitu. Tapi kalau emang Al-Quran doang, emang dia doang Al-Quran yang nggak punya wudu, ente pegang mau pindahin ke lemari haram tutup, atau ente mau betulin lemari, bersihin lemari ada Al-Quran haram ente pegang, nggak bisa niatin lemari, udah ketahuan Quran lu niatin lemari. Kenapa? Emang Qurannya emang itu Quran teman satu, emang Al-Quran teman satu. Jadi kapan waktu ada orang pendapatnya jangan dipakai, udah selamat ente, jangan dipakai. Quran kan kertas yang aslinya di Lauhul Mahfuz. Waduh, bisa begitu murtad itu. Berarti dia membatalkan bahwa ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Kafir dia. Lalu Alhamdulillah bawa Al-Qur'annya ada masalahnya. Jadi nyentuh Quran enggak boleh, bawa Al-Qur'an enggak boleh dalam keadaan kita enggak punya wudu. Deh, gampang tuh bahasa.
Illa kecuali idza kana apabila Al-Qur'an tersebut ada fi amtiatin di barang-barang. Ya lagi kumpul banyak itu Al-Qur'an memang gabung sama yang lainnya, ya, ada dalam barang-barang tapi niatnya tadi bi ghairi ghusl Qur'an. Ya, di mana barang yang tadi campur Al-Qur'an jangan niatnya ngambil Qur'an, megang Qur'an jangan. Ya, niat barang gitu, ngangkat barang-barang. Tidak ada maksud ini Al-Qur'an. Gitu. Tapi kalau sendirian nggak boleh. Al-Quran doang nggak bisa sendirian. Nanti niatin bukan Quran nggak bisa. Kecuali barang-barang, barang dagangan. Wah ada barang begini banyak. Kebetulan ada Al-Quran. Sudah emang niat bawa barang-barang, bukan bawa Al-Quran. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaf'aluhu dakhilul khala'. Nah, ini kita penting nih. Yang dilakukan oleh seseorang yang ingin ke kamar mandi kecil, ke WC, ya ke WC. Bagaimana caranya kalau orang mau ke WC? Alladzi yaf'aluhu dakhil khala, yang patut dikerjakan sama orang yang masuk ke WC, kamar mandi. Kamar mana? Kamar mandi, WC sama itu. Oh ya, baik itu WC terpisah dengan kamar mandi ataupun WC dan kamar mandi jadi satu. Gimana sekarang kita berbuat? Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu lidakhilil khala, disunatkan bagi orang yang masuk ke kamar mandi atau WC, apakah terpisah atau menyatu, an yuqaddima rijlahul yusra, mendahulukan kaki kanan kaki kirinya. Mendahulukan kaki kirinya kapan? Indad dukhuli. Waktu masuk. Jadi waktu kita masuk kamar mandi itu kaki kiri dulu masuk. Jalanin dulu kaki kiri. Itu jaraknya. Ya, jadi kalau kita mau masuk kamar mandi atau WC atau dua-duanya baik terpisah maupun jadi satu kamar mandi dan WC, kalau mau masuk buka pintu dahulukan dulu kaki kiri. Tuh, ingat itu pakai kaki ini sunnah nih. Berarti kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak jatuh di dosa. Warijlahul yumna, dan kaki yang kanan indal khuruji, waktu keluar. Loh, jadi waktu mau masuk kamar mandi atau WC gunakan kaki kiri, waktu mau masuk, waktu keluar gunakan kaki kanan. Artinya ini kan kaki kanan kiri nih. Waktu mau masuk kamar mandi, ini dulu kaki kiri dulu melangkah, baru kaki kanan. Waktu keluar, kanan dulu keluarin itu kaki, kiri baru ngikut. Caranya, Ustaz gimana Ustaz? Mau dapat dua-dua yang sunat, lompat pakai dua-dua. Ustaz, lompat awuk, buak. Terus kadang tolongin. Tadi bawa ke mitra keluarga. Sunat ngatur satu-satu. Buka pintu, kaki kiri masuk, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Jangan suka berlebihan ngikutin sunat. Sebab nggak di kitab ajaran begitu, dua-dua yang lompat. Akibatkan begitu sering orang masuk WC. Sering orang masuk WC berak terus jatuh. Itu ngikutin sunat yang bukan tempatnya. Awuknya. Itu salah itu. Nah, dengan adanya ini kan enak. Yang sudah tahu, ada yang ingetin melalui kitab. Yang belum tahu, jadi tahu ilmu. Begitu caranya. Tapi juga mentang-mentang sunat, jangan kayak mudah-mudah kayak jago silatan itu bawa masuk kiri aja. Dia toko payung. buka pintu langsung ngejar kaki kirinya, sok kayak pemain silat telat. Dia toko payung. Padahal Darussalam kan toko payungnya berantakan. Lebih nyesel bodoh. Nggak ada bodoh. Alah, kasih tahu bininya itu, kasih tahu. Bulan depan nggak ada awas itu. Bulan depan nggak ada awas. Orangnya kalau udah kenal orang nggak soal problem. Rahmat, kalau udah kenal orang nggak mau hilang gitu. Ini antum yang kenal atau mukanya gitu. Iya, kapan waktu dia kenal namanya, anak kenal mukanya. Kagak ada dicariin. Sampai 3 kali, sampai 7 kali. Kalau udah menurut pandangan anak ya, lah selamat jalan deh. Berarti anda sudah nggak demen lagi deh, terang-terangan gitu. Selamat, anda kalau dikenal orang nggak mau hilang, kagak mau hilang, nggak mau misah, terang-terangan. Itu anda punya pembawaan. Kalau orang yang kita cintai, kita kenal baik, tukang bercanda, ngajar, belajar, barang-barang dalam majelis ilmu, sudah menghindar, diusahakan berkali-kali juga tetap menghindar, berarti sudah nggak jadi kewajiban anda lagi untuk terus merayu, untuk terus ngeluk. Emang gue ngambil untung? Emang yang dikira ngambil untung? Jadinya selamat. Jadi kalau masuk kamar mandi ya, dahulukan dulu tangan kaki kiri, keluar tangan kanan. Tangan kanan kaki kanan.
Sini belum kasih bacaan nih. Enggak ada bacaan nih. Jadi kalau masuk kamar mandi tuh, atau WC pakai kaki kiri, baca. Ayo bacaannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk tuh. Selesai bacaannya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Nanti insyaallah kalau emang ini nanti di yang pertama sini ada ya. Biarin deh. Jadi baca ya, sunnahnya udah dapat, bacaan sunnah tadi juga ada dapat double gitu ya. Dia Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makanya jangan coba lama-lama di kamar mandi itu. Itu kamar mandi tempat setan belis tuh, kamar mandi WC tempat setan belis. Hati-hati deh. Kamar mandi sama kamar WC itu tempat iblis kumpul. Kelamaan bukan pada waktunya, jadi kebutuhan ente seberapa jam ente perpanjang kamar mandi setengah jam, lambat laun bakal was-was ente, jajal. Ente mandi seberapa jam, bikin dah 30 menit, bikin 45 menit, sering-sering begitu, apalagi bisa hampir tiap hari jadi kegiatan rutin. Wow, sebentaran ente paling lambat 7 tahun was-was ente. Tuh, jadi memperlambat adanya diri kita di kamar mandi itu bakal menjadikan seseorang was-was. Jajal ya. Tuh. Jangan coba-coba tuh. Jadi mandi setelah kebutuhan kita udah selesai. Udah setelah kebutuhan kita. Nek kagak mbak bulang rambutnya 2 batang. Baca komik Andersen. Wah, keenakan enggak? Keenakan. Lama-lama was-was itu. Jadi jangan kita di kamar mandi melebihi dari kebutuhan. Selesai mandi bersih sudah, enggak usah was-was. Udah kena atau belum? Wah, itu setan kerjaannya. Jadi kasih tahu anak-anak kita tuh dan juga kita punya diri, jangan lama-lama di kamar mandi di luar batas kebutuhan. Kan ada orang di kamar mandi lama enggak? Ada. Lu lama amat udah kita 2 kali gebuk pintu kagak ngerti-ngerti juga. Lu kira telepon umum. Jangan lama-lama di kamar mandi, enggak boleh. Tempat setan itu. Makanya bacaannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dari segala macam bentuk kejahatan. Wala yahmilu Qur'anan wala syai'an fihi dzikrullahi aw dzikru rasulih. Dan tidak boleh tuh, jangan sampai kita yang masuk kamar mandi atau WC atau dua-duanya ya, bawa Al-Qur'an ya, bawa bacaan di mana ada dalam bacaan tadi nama Allah Ta'ala.